Kali ini kita akan membahas aplikasi atau penerapan dari barisan dan deret. Yang pertama, pada masalah pertumbuhan. Sebelumnya kita sudah pelajari bahwa ada deret geometri tak hingga yang tidak mempunyai nilai yang disebut deret divergen. Kemudian yang mempunyai nilai disebut deret konvergen. Nah, contoh penerapan itu adalah misalnya pada perkembangbiakan bakteri atau juga pada pertumbuhan penduduk. Nah, untuk pertumbuhan aritmetika nanti kita akan menggunakan rumus Mn sama dengan M0 kali 1 tambah In, atau boleh juga Mn sama dengan Mo tambah Bn. Perhatikan bahwa Mn itu adalah jumlah atau nilai suatu objek setelah N waktu. Kemudian M0 itu adalah jumlah atau nilai suatu objek mula-mula. I adalah persentase pertumbuhan. B adalah nilai beda pertumbuhan. Dan N jangka waktu pertumbuhan. Sementara untuk pertumbuhan geometri, kita akan menggunakan rumus Mn sama dengan M0 kali 1 tambah I pangkat N. Atau bisa menggunakan rumus Mn sama dengan M0 kali R pangkat N. Kita lihat pada contoh yang pertama. Elsa mulai bekerja pada suatu perusahaan pada awal tahun 2005 dengan gaji permulaan 3 juta rupiah. Jika dia mendapatkan kenaikan gaji secara berkala setiap tahun sebesar 200.000, maka berapakah gaji yang diterima Elsa pada awal tahun 2011? Mari kita lihat unsur-unsur yang diketahui dari permasalahan di atas. Yang pertama, M0 ya. Gaji permulaan. Gaji permulaan itu bisa kita katakan sebagai M0. Jadi M0 itu adalah 3 juta. Kemudian beda ya. Beda ini karena secara berkala mendapatkan kenaikan gaji sebesar 200.000. Berarti B kita bisa tulis 200.000. Nah, yang ditanya adalah berapa gaji yang didapatkan pada tahun 2011. Nah, di situ kita bisa mendapatkan bahwa nilai N dari 2005 sampai 2011 adalah 6. Kita akan mencari Mn ya. Kita bisa gunakan rumus. Mn sama dengan M0 tambah Bn. M0 ditambah Bn. Atau 3 juta ditambah B-nya 200.000 dikali dengan N. N-nya itu 6 ya. Berarti kita dapatkan Mn itu adalah 200.000 kali 6 itu 1.200.000. Jadi 3 juta ditambah 1.200.000. Hasilnya adalah 4.200.000. Atau kita simpulkan gaji yang diterima Elsa pada awal tahun 2011 adalah
Rp4.200.000. Oke, kita lanjut. Ini ada contoh yang kedua. Suatu koloni bakteri akan membelah menjadi 2 setiap 5 menit. Jika pada permulaan terdapat 90 bakteri, maka tentukan jumlah bakteri setelah setengah jam. Setelah setengah jam, oke, kita lihat yang diketahui M0 ya. M0 itu jumlah bakteri awal itu 90. Nah, perhatikan setiap 5 menit membelah menjadi 2 ya. R-nya sama dengan 2, kemudian N itu karena kita akan menentukan jumlah bakteri setelah setengah jam. Setengah jam itu adalah 30 menit. Berarti karena dia membelah setiap 5 menit, maka N kita bisa tentukan 30 dibahagi 5 atau N itu adalah 6. Kita akan mencari nilai dari Mn ya. Kita selesaikan dengan menggunakan rumus. Mn itu adalah Mn sama dengan M0 dikali R dikali N ya, atau M0-nya itu adalah 90 dikali R-nya 2, kemudian N-nya adalah 6 ya. Maaf ya, ini harusnya R pangkat N ya, ini R pangkat N. Jadi ini 2 pangkat 6. Sehingga kita mendapatkan ini adalah 90. 2 pangkat 6 itu adalah 64. Sehingga hasil akhirnya kita akan dapat 5.760. Jadi kalau kita simpulkan, jumlah bakteri setelah setengah jam adalah 5.760. Oke, kita lanjut dengan peluruhan. Peluruhan ya. Peluruhan itu kadang-kadang juga dikatakan penyusutan. Ini misalnya penurunan nilai jual mobil. Jadi kalau mobil sesudah 1 tahun, 2 tahun pasti nilai jualnya akan berubah dengan catatan tidak ada modifikasi. Nah, kadang-kadang juga kita bisa menghitung penurunan jumlah populasi hewan. Nah, untuk ini kita akan menggunakan rumus terkait dengan peluruhan aritmetika. Ini rumusnya ya, Mn sama dengan M0 kali 1 kurang IN, atau Mn sama dengan M0 kurang Bn. Sementara untuk peluruhan secara geometri kita akan menggunakan rumus Mn sama dengan M0 kali 1 kurang I pangkat N, atau Mn sama dengan M0 kali R pangkat N. Anda perhatikan selalu dalam kasus geometri itu pasti ada pangkatnya ya. Nah, kita lihat contoh ini. Suatu pabrik kendaraan bermotor roda 2 mulai memproduksi pertama pada tahun 2010 sebanyak 200 unit kendaraan. Tiap tahun produksi pabrik tersebut turun 100 unit. Berapakah jumlah produksi pada 2016? Nah, dari cerita di atas kita bisa tetapkan pertama, kita lihat yang pertama adalah M0 ya.
M0 itu adalah 20.000 ya, 20.000. Kemudian ini ya, turun 100 unit itu adalah B. Jadi B itu sama dengan 100. Kemudian N itu adalah 6 ya. N itu sama dengan 6. Selang antara 2010 sampai 2016 ya. 2010 sampai 2016. Sekarang kita akan menentukan nilai dari MN ya. Kita akan mencari MN. Oke, kita lihat. Kita bisa langsung menggunakan rumus MN itu sama dengan M0 dikurangi B kali N. Sama dengan M0 itu adalah 220.000 dikurangi B-nya 100 dikali 6 ya. Ini adalah 20.000 dikurangi 600. Nilainya adalah 19.400. 19.400. Jadi kalau kita simpulkan, ternyata jumlah produksi pada tahun 2016 adalah 19.400 unit. 19.400 unit ya. Oke, kita lihat contoh yang lain. Sebuah mobil dibeli dengan harga 200 juta. Jika setiap tahun harganya mengalami penyusutan 20% dari nilai tahun sebelumnya, maka tentukanlah harga mobil itu setelah dipakai selama 5 tahun. Ya. Nah, dari soal di atas diketahui yang pertama M0 ya. M0 itu sama dengan 200 juta. Kemudian penyusutan 20% itu adalah I itu adalah 20%. 20% itu artinya 20/100 atau boleh ditulis 0,2. Selanjutnya N selama 5 tahun. N sama dengan 5. Yang ditanya adalah MN ya. Kita akan menyelesaikan dengan menggunakan rumus MN sama dengan M0 dikali 1 kurang I pangkat N, atau sama dengan 200 juta dikali 1 kurang 0,2 dipangkatkan 5 sama dengan 200 juta dikali 1 kurang 0,2 itu adalah 0,8. 0,8 dipangkatkan 5 itu sama dengan 200 juta
dikali 0,8 pangkat 5 itu 0,8 kali 0,8 dan seterusnya sebanyak 5 kali ya. Itu nilainya adalah 0,32768. Oke, hasil akhirnya adalah 65.536.536.000. Oke, jadi kalau ditanya, disimpulkan harga mobil setelah dipakai 5 tahun adalah 65.536.000 ya. 65.536.000. Oke, selanjutnya kita lihat penerapan dari barisan dan deret yang lain itu pada bunga tunggal ya, bunga tunggal. Nah, bunga tunggal itu akan terkait dengan barisan aritmetika. Jadi bunga tunggal adalah metode pemberian imbalan jasa bunga simpanan yang dihitung berdasarkan pokok pinjaman atau modal awal simpanan saja. Rumus yang akan digunakan adalah MN sama dengan M0 tambah 1 tambah IN ya. Nah, kemudian di samping bunga tunggal ada bunga majemuk yang akan terkait dengan barisan geometri. Bunga majemuk adalah metode pemberian imbalan jasa bunga simpanan yang dihitung berdasarkan besar modal atau simpanan pada periode bunga berjalan. Itu rumusnya juga ini ada kaitan dengan barisan geometri ya. Kita lihat contoh 5. Pak Tony memerlukan tambahan modal untuk usahanya berdagang makanan sehingga ia meminjam uang di Koperasi Maju Jaya sebesar 4 juta dengan imbalan jasa berupa bunga sebesar 2% dari pokok pinjaman per bulan. Jika Pak Ahmad akan melunasi pinjaman itu, jika Pak Tony ya akan melunasi pinjaman itu beserta bunganya setelah 6 bulan, tentukan total pengembalian Pak Tony ya. Kita lihat dari yang diketahui, M0 itu adalah 4 juta ya. Oh ya, ini soalnya adalah 40 juta ya. Jadi soalnya dikoreksi. Ini adalah 40 juta. Berarti M0-nya adalah 40 juta. Kemudian I ya, bunganya adalah 2%. 2/100 itu sama dengan 0,02. Kemudian N-nya itu 6 ya, 6 bulan, berarti N sama dengan 6. Kita akan mencari MN dengan menggunakan rumus MN sama dengan M0 kali 1 tambah IN. Ya, kita tinggal substitusi saja. M0 itu 40 juta dikali 1 tambah I-nya adalah 0,02 dikali 6. Oke, hasilnya adalah 40 juta dikali 0,02 dikali 6 ditambah 1 hasilnya adalah 1,12
atau hasil akhirnya adalah 40 juta ya, 40 juta 480.000 rupiah ya. Berarti total pengembalian Pak Tony adalah ini hitungannya adalah 44.800.000 ya. Berarti yang harus dikembalikan adalah 44.800.000 rupiah. Kita lihat contoh yang selanjutnya. Tolek menabung sejumlah uang di sebuah bank. Jenis tabungan yang dipilih adalah tabungan dengan sistem bunga tunggal 3% per catur bulan. Jika setelah 3 tahun tabungan Tolek menjadi 25.400.000, tentukan tabungannya di tabungan awal Tolek di bank tersebut. Nah, tentunya yang diketahui adalah MN ya. Itu hasil akhirnya, tabungannya itu adalah 25.400.000. Kemudian I sama dengan 3% atau 0,03. Kemudian N itu adalah 3 tahun. N-nya adalah 3 tahun. Perhatikan 3 tahun itu 3 tahun itu kan adalah 36 bulan ya, 36 bulan. Kemudian dikatakan bahwa bunga itu adalah 3% per catur bulan. Ya, per catur bulan. Berarti catur bulan itu adalah 4 bulan. Jadi ini akan dibagi dengan 4 bulan. Sehingga N itu adalah 36/4 sama dengan 9. Sehingga kalau kita substitusikan pada rumusnya, maka ini yang pertama 25.400.000 itu sama dengan M0 yang akan dicari ya, tabungan awalnya, dikali 1 tambah 0 bunganya 0,03, kemudian N-nya adalah 9. Ya, kita kerja yang ruas kanan dulu. Itu adalah M0. Kemudian ini 0,03 kali 9 itu adalah 0,27 ya. 0,27 ditambah 1 nilainya adalah 1,27. Sehingga M0 itu kita bisa hitung 25.400 dibahagi dengan 1,27. 1,27 hasilnya adalah 20 juta.
Jadi besar tabungan awal Tole adalah 20 juta rupiah. Oke. Selanjutnya kita lihat contoh yang ketujuh. Santi menyimpan uang di sebuah bank sebesar 2 juta. Setelah 3 tahun uang tabungan Santi menjadi 2.662.000 rupiah. Jika bank tersebut menerapkan sistem bunga majemuk, berapa persenkah per tahun bunga bank tersebut? Nah, berarti kita tulis dulu yang diketahui. M0 itu sama dengan 2 juta. Kemudian MN, ya. MN itu sama dengan 2.662.000 rupiah. Kemudian N-nya sama dengan 3, ya. N sama dengan 3. Kita akan mencari MN dengan rumus. Kita akan mencari bunga, ya. Menggunakan rumus MN sama dengan M0 kali 1 tambah I pangkat N. MN itu diketahui 2.662.000. Itu sama dengan 2 juta M0, ya. M0 2 juta. 2 juta dikali 1 tambah I dipangkatkan 3. Ya. Kalau kita menghitung 1 tambah I itu kita pindahkan ke ruas kiri atau bisa diputar, ya. 1 tambah I, sebentar, ya. 1 tambah I pangkat 3 itu sama dengan 2.662.000 dibahagi 2 juta, ya. Atau ruas kanannya itu adalah 2.600.000. Ya, hasilnya itu adalah 1,331. Ya, ini sendiri kalau kita buat berpangkatan itu boleh ditulis 1,1 dipangkatkan 3. Sehingga kita akan mendapatkan di sini, ya. Ini yang ruas kiri, ini yang ruas kanan. Sama-sama sudah pangkat 3, berarti kita sudah bisa mengambil basisnya. Basisnya ini yang ruas kiri adalah 1 tambah I sama dengan 1 tambah I sama dengan 1,1. 1,1. Berarti I bisa kita hitung sebagai 1,1 dikurangi 1, yaitu 0,1. Berarti kalau kita buat kesimpulannya, persentase bunga bank adalah 0,1. 0,1, 1/10 atau 10%, ya. 10%. Nah, bagian terakhir dari penerapan barisan dan deret itu adalah terkait dengan anuitas, ya. Anuitas itu adalah hal yang biasa digunakan dalam kehidupan ekonomi, ya. Ada 2 yang dikenal, anuitas pasti
yaitu anuitas yang tanggal pembayarannya mulai dan berakhirnya pasti. Contoh, kredit rumah, kredit bank, kredit mobil, dan lain-lain. Sementara anuitas yang tidak pasti adalah anuitas yang jangka pembayarannya tidak pasti. Misalnya, pembayaran santunan asuransi kecelakaan, ya, karena kita tidak bisa memprediksi kapan terjadinya sebuah kecelakaan. Anuitas sendiri adalah rangkaian pembayaran atau penerimaan yang sama jumlahnya. Perhatikan ya, kata kuncinya yang sama jumlahnya, yang harus dibayar atau diterima pada setiap akhir periode atas sebuah pinjaman atau kredit. Jadi suatu pinjaman akan dikembalikan secara anuitas, maka 3 komponen yang menjadi dasar perhitungan adalah besar pinjaman, besar bunga, dan jangka waktu dan jumlah periode pembayaran. Jadi anuitas itu sendiri terdiri dari bunga atas hutang, kemudian angsurannya, ya. Ini ada beberapa rumus yang akan digunakan. Pertama, untuk penentuan besar bunga pada akhir periode ke N, kemudian ini besar angsuran, kemudian sisa hutang, kemudian besar anuitas untuk membayar hutang, ya. Kita langsung lihat pada contoh berikut ini, ya. Sebuah pinjaman sebesar 20 juta rupiah akan dilunasi secara anuitas tahunan sebesar 4 juta. Jadi berarti setiap tahun bayarnya 4 juta, ya. Jika suku bunga 5% per tahun, kita akan menentukan besar angsuran, bunga, dan sisa hutang tahun ketiga. Nah, yang pertama diketahui dari soal di atas adalah M, ya. Ini diketahui M sama dengan 20 juta. Kemudian anuitas, ya. Anuitas diketahui 4 juta rupiah. Jadi setiap tahun bayarnya 4 juta. Kemudian bunganya sudah dikatakan 5%. Kemudian N sama dengan 3. Nah, yang pertama untuk menentukan angsuran, kita gunakan rumus ini, ya. Kita tinggal masukkan unsur-unsur yang diketahui. AN itu adalah 1 tambah B itu adalah bunga 5% itu atau 0,05 dipangkatkan 3 kurang 1, ya. 3 kurang 1 langsung pangkatkan 2. Kemudian dikali A. A itu adalah 4 juta. Dikurang saya tulis di bawah B. B-nya adalah bunga 0,05 dikali 20 juta, ya. Dikali 20 juta. Oke, nah ini semua adalah perhitungan aljabar. Nanti kita akan dapat hasilnya. Ini 1 tambah 0,05 itu 1,05, kalau dipangkatkan 2 itu hasilnya adalah 1,1025. Kemudian 0,05 dikali 20 juta itu adalah 1 juta. Berarti ini adalah 4 juta dikurangi 1 juta, yaitu 3 juta rupiah. Sehingga hasil akhirnya adalah 3.300.000
rupiah. 3.307.500 rupiah. Iya. Sekarang bunga, ya. Bunga kita akan menggunakan rumus ini, ya. Kita tinggal substitusi ke dalam, berarti BN itu sama dengan 1 tambah B, itu 1 tambah 0,05, ya. 0,05 dipangkatkan 3 kurang 1, 2 dikali B, bunga 0,05 dikali M 20 juta, dikali 20 juta kurang A itu adalah 4 juta. 4 juta tutup kurung, kita tambah lagi dengan 4 juta, ya. Oke, ini adalah perhitungan aljabar biasa, mirip-mirip, ya. Kalau 1 tambah 0,05 itu adalah 1,5 dipangkatkan 2, ya. Kemudian ini hasil kalinya adalah 0,05 kali 20 juta itu adalah dikurangi 4 juta itu, ya, kita lihat hasil akhirnya saja, ya. Ini kalau dihitung-hitung kita akan mendapatkan nilai 692.500, ya. Itu adalah bunga. Nanti kalau kita mau uji, ya, apakah itu sesuai dengan anuitas 4 juta, artinya setiap tahun bayar 4 juta, maka jumlah ini yang AN akan ditambah dengan BN, hasilnya jika dijumlahkan adalah 4 juta, ya. Kemudian sisa hutang kita bisa gunakan dengan menggunakan rumus ini, ya. Berarti kita tinggal masukkan angka-angkanya. Angka-angkanya 1 tambah 0,05 dipangkatkan 3 pangkat N, ya. Pangkat 3 dikali, ya, ditulis di bawah, M-nya adalah 20 juta dikurang A per B, ya. A-nya adalah 4 juta dibahagi B atau bunga, ya, itu ada 0,05%, ya, 0,05. Kemudian kita akan tambah, ya, dengan 4 juta dibahagi 0,05, ya. Ini perhitungan aljabar saja. Ini kita tulis hasil akhirnya adalah 10.542.500 rupiah. Ya, itu tentang anuitas. Hitung-hitungannya adalah hitungan aljabar, ya. Nanti untuk menguji penggunaan anuitas tentunya di berbagai sektor bisa kita lihat, ya. Sekali lagi, anuitas itu terdiri dari, ya. Jadi kalau pembayarannya terdiri atas angsuran hutang
ditambah dengan bunga ya. Nanti setiap periode pasti angsuran hutang akan semakin bertambah karena nilai bunganya akan semakin turun dari waktu ke waktu. Tetapi yang pasti bahwa jumlah yang dibayarkan itu adalah tetap atau sama. Oke, demikian untuk pembahasan penerapan barisan dan deret. Semoga bermanfaat.